Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Isneni, NIM 190321100020. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang review artikel atau jurnal internasional yang berjudul Production Efficiency of Poultry Egg Layer Production in Chicken and Igapi Local Government Areas of Kaduna State in Nigeria. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk mereview. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Unggas mengacu pada semua burung yang bernilai ekonomi bagi manusia sebagai sumber daging, telur, serat, seperti bulu yang dapat digunakan untuk membuat bantal, matras, shuttlecock, atau kekang untuk bulu tangkis. Ini menurut Sile pada tahun 2013. Nah, jenis unggas yang biasanya dipelihara di Nigeria adalah ayam, itik, ayam mutiara, ayam kalkun, merpati, dan baru-baru ini terdapat burung unta dan burung puyuh Jepang. Maka dari itu, kepastian komersial atau ekonomi mengingat perdagangan atau operasi yang dominan adalah unggas, yaitu ayam, ayam geni, dan ayam kalkun. Di antara ayam yang mendominasi ini, lalu produksi telur mengakibatkan penggunaan burung petelur untuk meja produksi. Efisiensi produksi pertanian adalah kemampuan sebuah peternakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah dan sumber daya yang paling rendah. Metode yang efisien untuk menghasilkan suatu produk adalah metode yang menggunakan sumber daya paling sedikit untuk mendapatkan jumlah output yang tertentu. Pertanian yang efisien membuat lebih baik menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan output maksimum atau mengeluarkan biaya terendah dengan demikian mencapai tujuan ketahanan pangan. Nah, di sini terdapat 3 jenis efisiensi produksi. Menurut Bates dan Charlie pada tahun 1995. Komponen efisiensi adalah efisiensi teknis, efisiensi alokasi, dan efisiensi ekonomi. Nah, efisiensi teknis sendiri adalah sebagai produsen kemampuan untuk menghindari pemborosan selama masa produksi. Mengukur teknis efisiensi berarti menggunakan input dan output kuantitas tanpa memperkenalkan harga mereka. Untuk permasalahan penelitian ini adalah Ali pada tahun 2002 mengamati bahwa produksi unggas Nigeria berkembang, tetapi sejalan dengan itu, kebutuhan konsumsi domestik yang meningkat pesat. Permintaan dalam negeri menurun untuk Aden dan Aukundet pada tahun 2006, sebesar 88 juta ayam pedaging dan 30 juta ayam petelur untuk menghasilkan 170.000 matriks ton daging dan 350.000 matriks telur per tahun. Untuk yang selanjutnya adalah metodologi. Nah, penelitian ini dilakukan di Nigeria bagian Kaduna. Nah, negara bagian Kaduna ini terletak pada tengah sabana Guinea Utara. Total luas ini sekitar 67.000 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 6.066.562 juta jiwa yang terdiri dari 3.112.28 laki-laki dan 2.954.534 perempuan menurut data NPC pada tahun 2006. Total tanah subur di negara ini diperkirakan menjadi sekitar 2 tanah, yaitu basah dan kemarau. Musim hujan berlangsung antara bulan April dan sampai bulan Mei, dan pada bulan September hingga Oktober mengalami musim kemarau. Nah, sejalan dengan itu, curah hujan pada tahunan rata-rata di negara bagian ini adalah sekitar 1.482,99 mm. Dan suhu rata-rata tertinggi terjadi antara bulan Maret hingga bulan Mei dan kisarannya antara 350 Celcius hingga 360 Celcius. Untuk udara minimum biasanya dicatat selama periode
penghematan yang terjadi antara November hingga Februari dengan kisaran antara 120 Celcius ke 230 Celcius. Yang selanjutnya adalah hasil dan diskusi. Untuk yang pertama adalah estimasi parameter fungsi stochastic production frontier. Nah, estimasi parameter kemungkinan maksimum atau MLE dan perbatasan produksi stokastik model yang ditetapkan sebagai fungsi produksi perbatasan COP12 untuk telur unggas produsen disajikan pada tabel 1 seperti gambar di samping. Yang selanjutnya adalah hasil dan diskusi. Untuk yang pertama adalah estimasi parameter fungsi stochastic production frontier. Nah, estimasi parameter kemungkinan maksimum atau MLE dan perbatasan produksi stokastik model yang ditetapkan sebagai fungsi produksi perbatasan COP12 untuk telur unggas produsen disajikan pada tabel 1 seperti gambar di samping. Perkiraan sigma kuadrat untuk produsen telur unggas adalah sebesar 0,075 dan signifikan berbeda dari 0 pada tingkat 1%. Nilai ini besar dan berbeda nyata dari 0. Ini menunjukkan bahwa adanya kecocokan model dan kebenaran distribusi yang ditentukan oleh anggapan. Selanjutnya adalah elastisitas produksi input. Pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa elastisitas produksi terhadap variabel penjelas. Nah, dari hasil tersebut, elastisitas ukuran lahan adalah sebesar 0,77465, yang berarti bahwa perubahan sebesar 10% dalam total luas lahan akan membawa sekitar 7,75% perubahan dalam produksi telur unggas. Nah, jika faktor-faktor lain dianggap konstan, maka tenaga kerja memiliki elastisitas sebesar 0,25708, yang artinya untuk 10% perubahan input tenaga kerja, telur unggas output produksi akan berubah sebesar 2,57%. Dan hal ini sama berlaku juga untuk input vaksin dengan elastisitas sebesar min 0,1238, yang berarti bahwa perubahan 10% dalam input vaksin akan menghasilkan kurang dari 1%. Selanjutnya adalah efisiensi alokatif atau efisiensi harga. Nah, pada tabel 3 ini menunjukkan bahwa hasil estimasi model stochastic cost frontier untuk peternak telur unggas di wilayah studi. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa kinerja model dalam hal gamma dan kuadrat sigma dan signifikan pada 1%. Nah, untuk besarnya perkiraan gamma sebesar 0,99 dan menyiratkan bahwa 99% dari variasi biaya produksi telur unggas dalam penelitian ini luas lahan disebabkan oleh perbedaan efisiensi alokatif petani. Bahasan yang terakhir adalah pada tabel 4 menunjukkan bahwa perkiraan efisiensi teknis untuk peternak telur unggas di daerah studi. Nah, efisiensi teknis spesifik atau TE peternak telur unggas yang diprediksi berkisar antara minimal 13% sampai maksimal 88% dengan rata-rata sebesar 54%. Kesimpulan dan saran dari artikel ini adalah temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa peternak unggas di wilayah studi belum sepenuhnya efisien secara teknis, secara alokatif, secara ekonomis dalam transformasi input menjadi output. Variabel yang secara signifikan mempengaruhi efisiensi teknis mereka meliputi tingkat pendidikan, tingkat pengalaman, ukuran rumah tangga, dan yang terakhir adalah pekerjaan utama mereka. Untuk selanjutnya adalah rendahnya AE dan EE pada produksi telur unggas dapat dikatakan dengan respon yang tidak fleksibel dari peternak unggas terhadap perubahan harga. Untuk penerapan input, mereka terutama berdasar pada pengalaman saja. Untuk mengatasi hal tersebut, para peternak unggas harus melihat peluang untuk menciptakan sesuatu hal yang lebih baik dari sistem informasi pasar untuk sumber input dan pembuangan output. Produksi telur unggas di wilayah studi harus terus dikelola dengan lebih baik oleh petani dan akan mampu mengadopsi teknologi baru yang lebih baik pastinya. Cukup sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk kalian semua untuk
klik like, comment, and subscribe video ini. Dan jangan lupa tunggu video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.